ini adalah sertifikat ucapan terima kasih. Ikuti apapun yang saya ucapkan. Berarti kalau saya tanya berapa jumlah ayamnya, semuanya cukup bilang berapa jumlah ayamnya. Berapa jumlah Oh ayamnya? iya. Ya. Maklum puasa Bu, saya Bu. Oh, dikerjain. Dikerjain kita Mas. Damailah seluruh negeri Nusantara, dan damailah seluruh dunia. Jayalah selalu di kau negeriku, damailah seluruh bangsaku. Agama tak mengajarkan kebiadaban, dan negeri tak mengajarkan kekerasan. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta, Ibu Susana Tri Agustin, BCIP SOS MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan CV Koren Center, Ibu H.C. Miswari. Yang saya hormati Ibu Pemateri dari CV Koren Center, Ibu Korin Akwari Febrianti SPC MM. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sekaligus pegawai dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta, serta tak lupa pula kepada teman-teman dari tim CV Koren Center yang ada di beberapa cabang di Indonesia. Petugas Bapak Kelas 1 Surakarta, di mana pada hari ini kita bersama-sama dapat bertemu dalam keadaan sehat di masa pandemi. Puji syukur kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu meskipun dalam situasi yang kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kali ini tidak berkenan bagi Bapak Ibu, tetapi yakin bahwa apa yang kita dapatkan nanti sungguh bermanfaat. Kepada Ibu Korin, Ibu Miswari, kiranya kerjasama yang baik ini dapat tetap terlaksana untuk masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Susana Tri Agustina yang saya hormatin, kemudian jajaran pimpinan Bapas Surakarta dan para peserta webinar saat ini, dan juga pemateri Korin dan anak-anak saya sekalian, semua juga yang saya sayangin, saya hormatin. Puji syukur kehadirat Allah yang mana kita bisa bertemu pada saat ini gitu dalam satu webinar ini. Saya pribadi sebagai ketua Yayasan Korin Center benar-benar merasa bersyukur sekali atas kerjasama ini, Pak, Ibu. Semoga kerjasama ini kita bisa berjalan panjang gitu. Ini mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, dan masih banyak kerjasama berikutnya. Karena di Korin Center nih Bu, memang banyak kegiatan-kegiatan pengembangan SDM-nya itu, dan kita sudah banyak sekali mitra-mitra kerja kita, dan syukur alhamdulillah selama ini kalau mitra kita selalu continue, selalu berketerusan, bersinambungan gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan CV Koren Center telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat ucapan terima kasih yang dari CV Koren Center kepada Bapas Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta. Nah, ini adalah sertifikat ucapan terima kasih. Nah, oke, baik. Oke.
Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak. Berikut tadi pembukaannya. Baik, dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kegiatan webinar terkait motivasi kerja pada hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Baik, terima kasih Ibu Susana. Alhamdulillah Bapak Ibu, acaranya sudah resmi dibuka. Baik itu konsultasi masalah keluarga, ataupun masalah anak, ataupun misalnya mau konsultasi tentang pekerjaan. Ini beberapa dokumentasi kita melakukan kegiatan, ada yang di Riau, kemudian ada di Jambi, kemudian ada di Bengkulu, kemudian juga ada beberapa dokumentasi untuk tes IQ. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi juga baik dari tes IQ yang dilakukan di sekolah. Nah, dan kemudian kita juga bisa melakukan seperti Bapak Ibu hari ini, yaitu melakukan webinar secara virtual. Selanjutnya kita ada bimbingan tes Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya keluarga, punya adik yang mau masuk ke ikatan dinas, kemudian mau masuk CPNS atau P3K, kemudian ada SBMPTN, nanti bisa untuk belajar di Psikorin Center. Beberapa dokumentasinya ada di Ikatan Dinas Bengkulu, kemudian ada di Akpol Bungo. Nah, dan selain kita bisa untuk melakukan konsultasi, kita juga bisa di dokumentasinya ini ada dari Mbak Dina yang belajar dari CPNS secara online. Nah, ini adalah pemateri kita yang cantik. Beliau bernama Ibu Korin Akwari Febrianti, Spesi MM. Nah, kemudian beliau ini orang Bengkulu, Bapak Ibu, domisilinya di Bengkulu. Beliau melanjutkan S2 di Universitas Bengkulu dengan lulus sebagai Magister Manajemen dengan mengambil konsentrasi pengembangan sumber daya manusia, dan saat ini beliau sedang berkuliah mengambil profesi di UPI Jakarta. Beliau pernah membawakan materi tentang motivasi kerja, kerjasama tim, kepemimpinan, marketing, public speaking, kemudian motivasi. Ayo, Mas Andika aja deh, Mas Andika deh, kayaknya semangat banget tuh. Ayam itik, ayam itik, ayam. Ayam itik, ayam. Aduh, kok lupa ya? Yaudah, ayam itik-itik. Ayam itik-itik. Nah, berapa jumlah ayamnya? 3. Berapa jumlah ayam? 3. Salah. Nggak ada. Punya ikuti apapun yang saya ucapkan. Berarti kalau saya tanya berapa jumlah ayamnya, semuanya cukup bilang berapa jumlah ayamnya. Berapa jumlah Oh ayamnya? iya. Maklum puasa, Bu. Saya, Bu. Oh, dikerjain. Nah. Kerjain kita, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Masya Allah, luar biasa. Sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di sini. Ayo, Yang saya hormati Ibu Susana Tri Agustin, selaku Kepala Bapas, kemudian beserta jajarannya, dan juga mas-mas dan mbak-mbak yang cakep-cakep ya, pagi ini luar biasa. Apalagi tadi udah bergaya senyum gitu, Masya Allah. Baik, udah kebangun belum motivasinya? Udah ya? Nah, hari ini motivasinya kita akan benar-benar mengulik-ngulik apa sih motivasi yang terbaik buat kita. Apalagi kan sekarang di tengah era pandemik. Jadi pandemik motivasinya itu harus 100 mungkin 1000 kali lipat lebih baik daripada waktu dulu sebelum pandemik. Apalagi yang namanya Bapas itu tidak berhenti bekerja ya Bapak Ibu ya. Karena memang klien pemasyarakatannya harus terus dibina seperti itu. Apa yang kepikiran sama Bapak Ibu tentang budaya kerja? Budaya, kalau budaya berarti kan itu sudah benar-benar menjadi karakter ya dalam diri kita ketika kita akan bekerja. Tadi saya coba mengamatin chat-chatnya, ternyata yang bikin semangat tuh salah satunya tadi mencari pacoan ya Bapak Ibu ya. Mas-masnya, jangan khawatir mas-mas kalian, ini kebetulan tim Korin Center semuanya single fighter, kecuali saya.
Jadi kalau ada yang mau mencari pacuan sebagai motivasi kerja boleh. Tergantung apa yang bakal membuat semangat gitu ya untuk bekerja. Baik. Nah, ternyata secara teoritisnya, nih pelajarannya nih, motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Hah, ada dua? Iya. Ini teorinya namanya Bapak Herbert. Teorinya ada dua. Dari sisi psikologisnya namanya yang pertama adalah motivasi intrinsik. Kalau in berarti dari dalam. Dan yang kedua adalah ekstrinsik. Kalau ekstrinsik adalah dari luar. Kalau yang pacoan tadi nih, untuk jadi motivasi kerja, mencari pacoan tadi, kira-kira dari dalam apa dari luar? Dari dalam tuh. Masya, dari dalam. Dari dalam perasaannya ya Bu, tapi dari luar Dorongannya. ya gitu ya. Oke, lebih ke ekstrinsik Bu, karena memang kita akan tertarik, termotivasi, akan semangat karena ada pengaruh dari luar. Kalau yang dari dalam itu adalah dari hati. Kan kalau di Bapas melayani dengan hati ya, Bapak Ibu ya. Ternyata motivasi itu juga harus didasarkan pada pemahaman kita terhadap kepribadian seseorang. Nah, coba nih Bapak Ibu ya, kepribadiannya seperti apa? Saya akan jelaskan. Nanti Kak Rani akan panggil dua orang untuk mendeteksi kepribadiannya seperti apa ya. Yang pertama adalah ekstrovert. Tadi ya, seperti motivasi, kepribadian ekstrovert itu adalah orang yang kalau X berarti luar. Jadi orang ini adalah orang yang dia orangnya terbuka. Orangnya benar-benar bisa bergaul, mudah bergaul. Kemudian orangnya juga komunikatif, mudah menyesuaikan diri. Namun kelemahannya adalah dia kurang teliti biasanya. Dan orang ini menempatkan sesuatu tuh nggak runtut. Kalau yang introvert, ini tadi kan di dalam ya. Jadi orang-orang introvert ini kecenderungannya adalah lebih tenang. Jadi dia lebih ke arah dirinya sendiri. Bukan berarti dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia bisa menyesuaikan diri, tapi butuh waktu Bapak Ibu. Kemudian Mas dan Mbak juga yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Orang yang introvert ini biasanya rapi, teratur, tenang, mudah emosi. Kemudian mereka juga tipikal orang yang senang dengan aturan. Nah, kelemahannya adalah ketika harus tampil di depan orang banyak, mereka butuh persiapan yang lebih panjang. Kadang-kadang lebih suka grogi, seperti itu. Kemudian, ketika mereka harus bertemu dengan orang yang baru, itu penyesuaian dirinya cukup lama. Kalau punya uang gimana Pak? Kalau tidak punya uang apakah ekstrovert atau introvert? Kalau saya punya uang cenderung ekstrovert, Mbak. Sukanya traktir. Tuh, banyak Pak Kasep itu juga sering. Oh, gitu. Bahkan iya, saya suka deposit di warung khusus untuk Pak Kasep. Sebutkan satu kata yang berhubungan dengan ini. Eng. Satu kata saja. Ridlo Pambudi. Mas Ridlo, apa satu katanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau satu katanya Alhamdulillah nanti ada artinya nih. Tapi itu luar biasa juga ya. Kenapa Alhamdulillah, Mas Ridho? Makanya harus serius. Oh gitu. Semuanya itu pasti gak ada usaha yang sia-sia, isinya seperti itu. Hidup adalah anugerah. Intinya nggak ada usaha sia-sia. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Wow, banyaknya. Silakan. Oke, Bu Rosida, apa yang kepikiran sama Bu Rosida lihat gambar ini? Senang, Mbak. Senang. Oke. Senang. Oke, kita lanjut ke tes yang ketiga. Nah, ini sajiannya. Bekerja sama atau sama-sama kerja? Silahkan Bapak Ibu. Iya, bekerja sama. Bekerja sama. Kenapa bekerja sama Mbak dari gambarnya? Karena dengan bekerja sama itu kita bisa saling melengkapi sama lain. Misalkan teman kita kurang paham akan suatu hal, teman yang lain bisa melengkapi. Kemudian yang tidak bisa ada salah satu orang yang
membimbing atau memimpin dan mengarahkan anggotanya agar bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Masya Allah, super sekali Mbak Andrea. Jadi ternyata dengan kerjasama kita saling berbagi peran, saling mendukung dan saling mensupport. Oke. Jadi kalau orang itu fokus ke keluarga, ketika jam kerja dia akan fokus bekerja, tapi di luar jam kerja dia akan fokus dengan keluarga. Jadi jangan marah ketika di luar jam kerja dihubungi agak susah, karena memang fokusnya adalah terbagi buat keluarga, seperti itu. Jadi kita akan bisa memahami bagaimana perilaku motivasi seseorang, teman-teman dan rekan kerja kita, dari apa yang dia pilih dari berbagai tes tadi ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan adanya webinar ini akan menambah motivasi kita untuk bekerja setiap hari, Bu. Terutama yang kaitan dengan pekerjaan di Bapas, pembimbingan klien kita. Artinya dalam bekerja kita memang perlu kerjasama dari tim. Kita juga butuh bantuan teman-teman, rekan-rekan yang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga webinar ini akan sangat memberikan manfaat bahwa ternyata bekerja itu perlu membutuhkan orang lain, perlu membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin itu Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak Mulyono, terima kasih Bapak Ibu. Melalui webinar yang dilaksanakan, yang rasanya ternyata singkat, sangat singkat, masih butuh yang lebih panjang lagi, ini menjadikan kita sedikit lebih tahu. Dan harapannya untuk bisa diimplementasikan dalam pekerjaan, sehingga motivasi kita semakin meningkat. Terus hariannya meskipun naik turun, harapannya tetap naik lagi seperti itu, karena kami di Bapas Surakarta juga sedang menuju predikat BPPM. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kegiatan tadi ada tutur kata atau perbuatan kami yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Semua peserta